Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Khairunisa dengan NIM 2003211000067, kelas Agribisnis C, angkatan 2020 Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan cara mengatasi tanaman padi yang roboh pada saat musim hujan di Kabupaten Tuban. Padi merupakan tanaman pertanian kuno yang sampai sekarang menjadi tanaman penghasil bahan pangan pokok di kebanyakan negara daerah tropis, terutama di Asia. Di Kabupaten Tuban, dari beberapa komoditas unggulan lainnya, padi merupakan komoditas yang paling diunggulkan dari komoditas lainnya. Seiring dengan adanya peningkatan produksi padi di Kabupaten Tuban, kebijakan pengembangan pasca panen hasil tanaman pangan diutamakan pada komoditi prioritas nasional yang telah ditentukan oleh Kementerian Pertanian dalam peningkatan mutu, nilai tambah, dan daya saing. Untuk mendukung program prioritas nasional, kebijakan fasilitasi sarana pasca panen mengacu pada optimalisasi pemanfaatan baik yang berada di pemerintah pusat dan daerah maupun di masyarakat. Petani diberikan fasilitasi sarana pasca panen sebagai stimulan untuk penerapan penanganan pasca panen yang baik, yang bertujuan untuk menurunkan kehilangan hasil, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, sehingga produksi akan meningkat. Menanam padi pada saat musim hujan merupakan hal yang menguntungkan bagi petani, karena kebutuhan air akan terpenuhi. Terlebih bagi lahan sawah yang pengairannya mengandalkan dari air hujan atau tada hujan. Namun di sisi lain menjadi kekhawatiran bagi petani yang tanaman padinya sudah mulai berbuih dan menuai akan terjadi rebah akibat diterpa angin kencang dan hujan lebat yang terus-menerus. Apabila hal ini tidak diantisipasi, maka akan terjadi kerugian akibat kehilangan hasil panen yang lebih besar. Karena tanaman padi yang sudah rebah biasanya akan mengalami gangguan dalam proses transfer unsur hara yang akan berpengaruh pada perkembangan bulir padi. Tanaman padi yang tumbuh terlalu subur akan semakin rentan untuk roboh. Hal tersebut bisa terjadi akibat pertumbuhan tanaman terlalu subur, sehingga batang padi tidak kuat menopang daun dan bulir padi. Terlebih lagi pada saat musim hujan tiba, bulir padi makin berisi, menguning, dan batang padi semakin menua, sehingga tidak kuat dan mudah rebah, terkena tiupan angin dan hujan. Robohnya tanaman padi akan menyebabkan sulitnya proses pemanenan dan akan menambah biaya pemanenan, serta akan terjadi penurunan hasil panen. Banyak hal yang telah dilakukan oleh petani dalam pengendalian rebah, salah satunya dengan melakukan pengikatan batang padi. Tetapi, hal ini tidak maksimal, apalagi apabila batang padi rebah saat bulir padi masih proses pengisian. Batang padi yang roboh didirikan kembali lalu diikat, sudah tidak maksimal lagi dalam pengisian bulirnya. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, tanaman padi pertumbuhannya terlalu gemuk atau subur. Hal ini menyebabkan batang tanaman padi tidak kuat menopang pertumbuhan daun dan malai, maka sedikit saja terkena tampaan angin akan mudah rebah. Kemudian yang kedua, pangkal tanaman membusuk akibat serangan hama atau penggenangan yang terlalu lama dan terus-menerus tanpa adanya pengaturan. Beberapa hal yang perlu dilakukan agar tanaman padi tidak mudah roboh, yaitu yang pertama, menanam padi jenis varietas padi yang tidak tinggi atau tahan terhadap genangan. Kedua, lakukan pemupukan yang berimbang sesuai rekomendasi tanah atau dengan mengurangi penggunaan jenis unsur atau urea, karena jenis unsur tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan menjadi lebat dan tanaman terlalu gemuk. Yang ketiga, gunakan pupuk ZA atau NPK karena jenis pupuk tersebut bisa memperkuat batang tanaman. Kemudian yang keempat, lakukan pengaturan pengairan dengan tidak menggenangi secara terus-menerus karena akan berakibat batang padi menjadi mudah busuk atau kadang lahan dikering.
Penggunaan pupuk organik. Penggunaan pupuk berbahan organik sangat diperlukan tanaman. Selain untuk pertumbuhan tanaman seperti akar, batang, dan daun, kebutuhan nutrisi mikro yang terdapat pada bahan organik sangat dibutuhkan tanaman untuk memperkuat batang padi. Kemudian, metode sistem tanam jalar legowo. Dengan menggunakan metode tanam jajar legowo, maka jumlah rumpun padi dapat meningkat sehingga membuat tanaman padi menjadi lebih kokoh, tidak ditiup angin. Apabila perlakuan pemupukan sudah terkontrol dan berimbang, tanaman padi masih terlalu gemuk. Metode terakhir yang dapat digunakan adalah pemotongan daun bagian atas. Ujung daun dipotong kurang lebih 10-15 cm pada saat tanaman padi berumur 45-50 hari setelah tanam. Jangan sampai lebih, karena bisa mengganggu pembentukan malai. Pemotongan bertujuan untuk mengurangi jumlah daun dan mengurangi beban yang ditopang batang padi terutama pada saat musim hujan. Sekian itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.